Selamat datang di fisiologi sistem pencernaan ya. Ini langsung aja. Jadi ini kalau kita mau makan terus gimana aja, kita makan masuk lewat mulut ya kan, terus nanti masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini nanti terjadi motilitas, yaitu gerak peristaltik sampai masuk ke lambung. Nanti di lambung itu terjadi pencampuran, dan juga untuk di protein dan juga di protein itu terjadi digesti di lambung, tapi nanti aja itu. Pokoknya nanti ini dicampur-campur membentuk kimus. Jadi kimus pertama kali terbentuk di mana? Setelah dicampur aduk di gaster di lambung itu. Jadi urutannya, kalau makanan kita makan, kita kunyah di dalam mulut, itu bakal terbentuk bolus. Nanti bolus tuh masuk ke kerongkongan sampai ke lambung. Di lambung dicampur-campur terbentuklah kimus ya. Nah, nanti baru masuk duodenum. Nah, di usus halus kan terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum ya. Nanti di usus halus itu diserap-serap tuh ke dalam darah. Gitu ya, terjadi penyerapan, absorpsi. Baru nanti sisanya yang gak diserap itu masuk usus besar, terus terjadi motilitas di usus besar sampai rektum, dan terjadi refleks defekasi gitu ya. Nah, kalau udah masuk usus besar itu kita sebutnya sebagai feses ya. Oke. Langsung saja, ini kalau ini organ aksesorisnya. Jadi ini organ utamanya ya di sistem pencernaan, organ primer. Kalau ini organ aksesoris. Organ aksesoris ini fungsinya adalah untuk mensekresi hormon ataupun enzim. Mensekresi enzim ya. Sekresi enzim fungsinya. Gitu. Jadi ini ada parotid, ada sublingual, salivary gland. Pokoknya ini yang tiga ini adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Nah, di dalam ludah itu ada enzim petialin ya, atau enzim saliva gitu ya. Yaitu fungsinya adalah untuk mendigesti karbohidrat pertama kali. Jadi dari 3 makronutrien ya, karbo, protein, terus abis itu lemak. Yang paling mudah didigesti adalah karbo, karena dia dari mulut aja dia udah didigesti pertama kali. Sedangkan kalau protein itu dia didigesti di lambung untuk pertama kalinya ya. Nah, kalau di lemak dia didigesti di mana nih? Didigesti sekaligus diserap di duodenum ya. Enggak didigesti di duodenum dulu, baru nanti di usus halus diserap-serap gitu ya. Jadi yang paling gampang tuh karbo, terus yang kedua tuh protein, yang ketiga tuh lemak ya diserapnya. Karena lemak ini kan dia tuh lipofilik ya, dan lipofilik berarti hidrofobik. Dia ada cara-cara tertentunya supaya bisa diserap gitu. Nah, ini adalah 4 proses dasar pencernaan. Jadi di organ pencernaan kita itu terjadi 4 adegan seperti ini ya. Jadi motilitas pertama kali, motilitas tuh ada di mana? Ada di esofagus ya, yang peristaltik gitu. Peristaltik, terus nanti kalau udah sampai usus tuh ada yang namanya migrating motor kompleks. Fungsinya adalah sama gerak segmentasi. Gerak segmentasi itu adalah gerakan maju mundur, ibaratnya nih ya. Ibaratnya ini adalah pasta gigi. Kalian press. Ini kan berarti pasta giginya yang ke depan. Nanti pas dia udah ke depan, kalian press lagi ke belakang nih. Set ke belakang. Gitu. Nah, jadi dia kecampur kanan kiri gitu ya. Itu namanya gerakan segmentasi. Kalau gerakan migrating motor kompleks itu adalah gerakan menyapu bersih. Jadi misal ada debris sisa di usus, itu usus bakal berkontraksi, melakukan migrating motor kompleks dan membersihkan, seperti menyapu ya. Menyapu sisa-sisa debrisnya gitu. Itu ada di usus halus. Oke, selanjutnya habis itu di lambung juga gerakannya peristaltik ya, fungsinya adalah untuk mencampur kimus. Nanti kita bahas ya. Nah, terus yang kedua ini ada sekresi. Sekresi ini adalah sekresi enzim biasanya, sekresi enzim ataupun hormon juga bisa ya. Jadi misal di lambung, nanti kita bahas di lambung tuh ada sekresi hormon yang fungsinya buat ke lambung itu sendiri juga untuk merangsang sekresi HCl gitu.
dan lain-lain lah, pokoknya banyak nanti sekresi. Nah, lalu pencernaan ini ya hasil dari sekresi tersebut, misal asam lambung dan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin tuh melakukan digesti atau pemecahan gitu ya, pemecahan terhadap apa ya, protein itu kan kumpulan ikatan peptida ya, kumpulan asam amino, nanti dipecah-pecah menjadi asam amino 2 ikat atau langsung jadi asam amino sendiri gitu. Nanti dijelasin lebih banyak lagi ya di sini. Nah, selanjutnya ada penyerapan itu di usus halus, di usus pokoknya. Oke, langsung aja ke gambar. Nah, ini ya, nih segmental, gerakan segmental nih ya, maju mundur, maju terus diperas lagi ke belakang, mundur, akhirnya mereka kecampur kan nih, kecampur kontraksi kan, jadi set bagian ini kontraksi, terus habis itu misal bagian yang ini nih kontraksi nih, set. Nah, terus pas di sininya dia relaksasi, tapi yang bagian ini yang tadinya relaksasi dia jadi kontraksi, jadi kecampur gitu ya. Selanjutnya ini peristaltik. Peristaltik itu gerakan mendorong dan memutar gitu ya. Jadi bolusnya terdorong ke depan. Nanti si gerakan peristaltik ini ada hubungannya dengan histologinya si saluran pencernaan. Nah, ini udah ya tadi ya. Oke, serosa, sekresi mukus. Oke, jadi untuk kelenjar yang ada di mulut, ternyata yang ada petialinya cuma ada di kelenjar parotid. Kelenjar parotid itu yang paling gede di sini ya. Dia yang mengandung enzim buat memecah karbohidrat pertama kali. Itu ada petialin. Enzim saliva tadi saya ngomong enzim serosa nggak sih harusnya? Soalnya saya tahunya enzim petialin tadi. Antara serosa sama saliva ketukar gitu ya. Sepertinya yang benar ini serosa, tapi biasanya saya sebut petialin. Nah, terus selanjutnya ada kelenjar submandibular dan sublingual. Ini fungsinya untuk sekresi mukus. Fungsinya sekresi mukus untuk melarutkan bolus, gitu ya. Oke, sekarang di sini tuh apa sih? Ini nanti aja deh ya. Kita harus bahas. Ini ada ininya nggak? Ya, nggak ada ininya, nggak ada histologinya. Oke, langsung aja. Jadi histologinya gini aja ya, biar gampang. Semua nih ya, semua yang ada di organ primer ini, secara struktur histologisnya itu dia tuh sama. Apa aja struktur histologinya? Histologi pencernaan. Oke, bayangin ini ada bulatan di sini. Ini adalah lumen ya. Lumen tuh lubang kosong. Jadi kan misal di lambung atau di usus itu kan ya pasti ada tempat buat celah lewat makanannya. Nah, yang ini namanya lumen nih. Ruangan kosong ini kita sebut lumen kan. Lalu di sini ya, di sini di lapisan terluarnya nih, lapisan pertama kita sebut sebagai tunika mukosa. Selanjutnya di bawahnya ini ada tunika submukosa. Nah, selanjutnya inilah dia. Ini ada ruangan isinya otot nih yang saya arasin nih ya. Isinya kita sebut sebagai tunika muscularis. Nah, di tunika muscularis inilah bentuknya adalah sirkular dan longitudinal. Fungsinya apa sirkular dan longitudinal? Bayangin ini sirkular, longitudinal begini. Jadi kalau misal sirkularnya itu berkontraksi berarti dia begini kan arahnya, begini kan. Nah, bolus yang lewat situ dia tuh bakal ketekan, dan kalau yang longitudinalnya itu kan kontraksi, dia bakal maju gitu, sehingga bolusnya tuh ketekan dan kecampur, dan sekaligus dia tuh terdorong ke depan gitu, sehingga terjadilah gerakan peristaltik ya. Terus habis itu apa? Di tunika submukosa nih, kalau untuk bagian yang menyerap gitu ya, kayak di usus halus, dia tuh ada filus. Filus itu fungsinya untuk menambah ruang buat penyerapan gitu ya. Di dalam filus ada mikrofili gitu. Nanti harusnya di sini ada slide-nya tapi nggak ada gitu. Oke, kita langsung aja ke pencernaan di dalam mulut dulu ya. Di pencernaan di dalam mulut dulu ini kan tadi kan karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu kan isinya itu banyak ikatan glukosa ya. Jadi kalau untuk gula yang kita makan tuh kita sebut sebagai dietary karbohidrat. Nah, karbohidrat lalu nanti ini kan bentuknya polisakarida. Artinya poli itu kan banyak ya. Ikatan glukosanya tuh banyak. Ya, nanti dia tuh kena sama si saliva, itu dia bakal dipecah
dia bakal dipecah, nggak jadi poli, jadi sedikit-sedikit. Bayangin nih bentuknya kayak gini, yang tadinya bentuknya kayak gini dipecah satu-satu kalau kena saliva. Ya kalau kena amilase tadi apa sih, serosa saliva, ini enzim amilase itu pitialin ya. Pitialin tuh sama dengan amilase kan, sorry. Nah, dipecah-pecah menjadi dua. Kalau menjadi dua gini, kalau bentuknya udah dua-dua gini, itu kita sebut sebagai disakarida. Disakarida tuh lemes ya. L laktosa, M maltosa, S sukrosa. Itu disakarida. Nah, kalau mau diserap ke dalam darah, kita nggak boleh dalam bentuk disakarida, nggak boleh. Harus dalam bentuk monosakarida, harus sendiri dulu. Jadi ini nanti dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi sama apa? Sesuai namanya, laktosa dipecah sama laktase. Pokoknya belakangnya ase tuh berarti enzim ya. Laktosa dipecah menjadi laktase. Laktosa itu adalah gabungan antara galaktosa dan glukosa. Jadi nanti galaktosa dan glukosanya dipecah sendiri, diserap sendiri-sendiri. Maltosa itu gabungan antara glukosa dan glukosa. Jadi dipecah sama maltase. Jadi nanti glukosa. Terus sukrosa itu dipecah menjadi sama sukrase, menjadi glukosa sama fruktosa gitu ya. Oke, nanti baru kalau sampai sudah ada di sini, ini berarti kalau udah dipecah menjadi satu-satu gini, berarti ini posisinya udah di usus. Ya, usus halus. Gitu. Nanti ada juga namanya pankreatik amilase, dia tuh bakal terpicu kalau misal udah masuk duodenum. Jadi ini adalah enzim yang dikeluarkan sama pankreas apabila di duodenum tuh masuk makanan yang mengandung protein dan lemak gitu ya. Nanti si duodenum tuh bakal ngeluarin hormon yang bakal memicu si pankreas untuk ngeluarin enzim dari si sel-sel asinar. Nanti dijelasin lagi. Nah, ini adalah proses menelan. Proses menelan itu pokoknya kalau misal makanannya udah mau ditelan, dia tuh kan kedorong sama lidah. Nanti di lidah itu pas dia nyampe di faring ini, di faring ini ada reseptor ya. Mekanoreseptor bakal ngirim ke batang otak nih. Di batang otak di medulla oblongata ke pusat menelan. Nanti pusat menelannya aktif, dia tuh bakal ngirim nervus vagus ke beberapa organ untuk memicu gerakan menelan seperti menutup lidah. Fungsinya menutup lidah apa? Supaya bolusnya nih nggak keluar lagi ke mulut ya. Menutup lidah, lalu menutup palatum mole dan juga uvulanya ini menutup bagian hidung. Supaya apa? Supaya bolusnya nggak masuk ke hidung. Lalu di sini epiglotisnya tuh ini apa sih? Bukan trakea, lupa deh namanya, yang ada pelika vokalisnya. Si laring tuh tertarik naik ke atas dan juga ditutupi sama si trakea ini, ditutupi sama epiglotis. Fungsinya apa? Supaya bolusnya nggak masuk ke saluran pernapasan gitu ya. Nah, selama proses ini kita tuh berhenti napas sejenak. Ya, kenapa berhenti napas? Karena ya epiglotisnya kan ditutup gitu ya. Pokoknya berhenti napas supaya dia tuh makanan nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sistem respirasi. Jadi dia tuh nanti biar masuk ke kerongkongan aja. Pokoknya di blok sana sini, di blok sini, di blok sini, di blok sini, supaya dia tuh fokus masuk ke kerongkongan gitu. Nah, nanti nyampe kerongkongan nih. Di kerongkongan tuh bagian atas ada sphincter upper esophageal sphincter WES. Yang bawah itu LES, lower esophagus sphincter. Nah, jadi pas makanan udah masuk tadi kan masuk ke faring, dia kan nanti di sini. Nanti si sphincter UES ini bakal relaksasi. Pas relaksasi dia masuk itu bakal terdorong sama gerakan peristalsis dari peristaltik yang ada di esophagus. Lalu nanti pas sudah nyampe sini, dia tuh bakal bikin si LES-nya ini kebuka, relaksasi, sehingga dia bisa masuk ke sini, lambung. Ya, di lambung dia tuh bakal masuk lewat kardia dulu ya, dari atas nih ya, fundus. Nah, nanti bolus yang udah masuk ke lambung sini, dia tuh bakal didorong juga nih sama gerakan peristaltik yang ada di lambung. Nanti si fundus ini bakal
Nanti gerakan peristaltisnya tuh mulai dari mana? Dia mulai dari fundus. Ya. Terus habis itu ke antrum. Nah, di antrum sini otot-ototnya tuh rugenya tuh semakin besar sehingga kontraksi yang dihasilkan semakin kuat. Jadi bolus yang ada di sini dia tuh terdorong kuat sampai ke area sini, pyloric area. Tapi si gerakan peristalsisnya nih masih di antrum nih. Karena gerakan peristalsisnya masih di antrum sehingga si pyloric sphincternya ini masih terbuka, sehingga jadi bolus-bolus yang kecil-kecil udah bisa masuk ke duodenum. Nanti kalau misal gerakan peristalsisnya itu udah nyampe pyloric sphincter, dia tuh bakal menutup, si pyloric sphincternya tuh bakal tertutup dan menyebabkan kontraksi yang di pergerakan bolusnya itu jadi tertabrak dan balik lagi. Menyebabkan apa? Menyebabkan pencampuran bolus menjadi kimus gitu. Nanti kalau ada kontraksi lagi mulai dari fundus lagi balik itu tadi kimus yang udah terbentuk, dia kan lebih kecil lagi bentuknya. Si pylorus ini kan jadi terrelaksasi kan karena keriset lagi ininya gerakannya, nggak dari atas lagi, sehingga dia tuh si kimusnya bisa masuk. Ini nyampe 20 menit aja ya biar nggak lama-lama. Nah kayak gini lah ibaratnya nih, kalau misal dia udah tertutup karena peristalsisnya udah nyampe sini, dia bakal terdorong gitu ya, terdorong balik dan pencampur menjadi kimus. Nah, sedangkan ini bolus yang kecil-kecil nih, kimus yang kecil-kecil ini udah bisa masuk ke duodenum. Nah di bagian lambung itu ada yang namanya di lapisan mukosanya tadi yang di dalam sini yang bertepatan dengan lumen, dia tuh ada yang namanya ini ya, gastric pits di lapisan mukosanya. Jadi ada ceruk gini yang ke bawah-bawah gini kayak got, isinya tuh di dalamnya itu ada apa? Ada sel eksokrin, ada sel mukus, ada sieve cell, ada parietal cell. Nah ini adalah eksokrin cell ya yang ini. Sedangkan ini endokrin cell. Endokrin cell berarti sekresi hormon ya. Ada G cell, D cell, dan ECL cell. Nanti yang paling aktif pertama itu untuk membuat asam lambung dan lain-lain itu adalah si G cell. Si G cell ini bakal aktif dan dia tuh bakal merangsang si sel parietal untuk produksi HCl, merangsang si sel sieve buat produksi pepsinogen, dan dia bakal merangsang si sel HCl ini buat produksi histamin. Fungsinya histamin apa? Histamin tuh fungsinya buat ke parietal cell juga buat memicu penambahannya HCl gitu ya. Ini nanti aja terakhir biar lebih gampang dibayanginnya. Serius awal. Nah ini adalah usus halus. Ini tadi gerakan segmentasi udah dibahas. Nah ini penyerapan pada usus halus. Jadi ini adalah bayangin ini adalah lumennya ya. Nah ini adalah plika. Ini adalah filus. Nah filus nih kayak gini nih, ini lumen, terus ininya filus nih, di zoom filus. Nah di filus itu di dalamnya tuh ada ini filus yang kecil-kecil. Nah di filus kecil-kecil itu sendiri dalamnya ada mikrofili ini yang kayak rambut-rambut gitu ya. Jadi kalau untuk begini, lengkungan begini kita sebut sebagai apa? Plica semisirkularis. Plica semisirkularis ini kalian lihat, ini lapisan mukosa, ini lapisan submukosa, dan mereka berdua terlipat. Itu kita sebut sebagai plica semisirkularis. Nah ini adalah bagian filusnya. Filusnya itu seperti ini, dan di dalamnya itu ada mikrofili ya. Mikrofili. Nah jadi pembentuk filus tuh ada apa sih? Pembentuk filus tuh ada sel-sel enterosit buat menyerap ya, dan juga ada sel goblet buat bikin mukus. Itu secara histologinya ini ya. Oke, lanjut ke penyerapan gitu ya. Ini biar nggak lama, di part 2 deh ya.